Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Melvin Berliana Mirullah. My NPM is 224111025. Today I want a presentation about uji normalitas. Apa sih uji normalitas itu? Uji normalitas adalah proses statistik yang digunakan untuk menguji apakah data yang Anda miliki berasal dari distribusi normal atau distribusi Gauss atau tidak. Lalu definisi uji normalitas menurut para ahli. Menurut George H. F. Seber dan Alan G. Lee dalam bukunya Linear Regression Analysis 2003, uji normalitas adalah proses untuk menguji apakah data yang telah dikumpulkan berasal dari distribusi normal. Lalu ada pendapat dari Daniel W. Zimmerman and Elizabeth M. Zumbo dalam artikel Relative Power of the Normality Test for the robustness study of the ANOVA and test under non-normality conditions 2005. Menurutnya, uji normalitas itu adalah serangkaian tes statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana data yang diamati mendekati distribusi normal. Lalu yang terakhir ada pendapat dari David A. Howell dalam bukunya yang berjudul Statistical Methods for Psychology 2012. Uji normalitas adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu set data terdistribusi normal atau tidak. Jadi kesimpulannya adalah uji normalitas adalah salah satu langkah penting dalam analisis statistik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah data yang Anda miliki mengikuti distribusi normal atau tidak. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas yang simetris dengan puncaknya di tengah dan ekor-ekor yang merata di kedua sisi. Dalam statistik, data yang mengikuti distribusi normal seringkali memudahkan analisis dan pengambilan keputusan. Metode uji normalitas. Ada beberapa metode yang umum digunakan untuk menguji normalitas data. Tujuan dari metode-metode ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana data yang mengikuti distribusi normal atau distribusi Gauss. Berikut beberapa metode uji normalitas yang sering digunakan. Yang pertama adalah Kolmogorov-Smirnov test atau KS test. Salah satu uji normalitas paling umum. Lalu, uji ini membandingkan distribusi data dengan distribusi normal territories. Lalu, statistik uji adalah D, yang mengukur sejauh mana distribusi data berbeda dari distribusi normal. Lalu, yang terakhir hipotesis nol. Data terdistribusi normal. Jika nilai P value kecil, hipotesis nol dapat ditolak, menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal. Lalu yang kedua adalah Shapiro-Wilk test. Uji ini juga digunakan untuk menguji normalitas data. Statistik uji adalah W, yang membandingkan distribusi data dengan distribusi normal territories. Hipotesis nol. Data terdistribusi normal. Jika nilai P value kecil, hipotesis nol dapat ditolak, menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal. Lalu yang ketiga adalah Lilliefors test. Versi modifikasi dari Kolmogorov-Smirnov test. Uji ini digunakan ketika asumsi tentang parameter populasi seperti mean dan varians tidak diketahui. Statistik uji dan p-value digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana data cocok dengan distribusi normal. Kesimpulannya adalah pemilihan metode uji normalitas tergantung pada ukuran sampel, tujuan analisis, dan asumsi yang dapat Anda buat tentang data. Penting untuk mencermati hasil uji normalitas dengan hati-hati dan selalu mempertimbangkan konteks data sebelum mengambil keputusan analisis lebih lanjut. Juga perlu diingat bahwa sejumlah kecil pelanggaran dari asumsi normalitas mungkin dapat diabaikan jika ukuran sampel cukup besar. Lalu interpretasi hasil uji normalitas. Interpretasi
hasil uji normalitas bergantung pada metode yang digunakan dan nilai p-value yang dihasilkan. Biasanya dalam konteks uji normalitas, hipotesis nol adalah bahwa data terdistribusi normal. Jika nilai p-value rendah, biasanya kurang dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan seperti 0,05, maka hipotesis nol dapat ditolak, yang berarti data tidak terdistribusi normal. Berikut adalah beberapa interpretasi hasil uji normalitas. Yang pertama, hasil uji normalitas menyatakan data terdistribusi normal. Lalu hasil uji normalitas menyatakan data tidak terdistribusi normal. Lalu hasil uji normalitas tidak membuat keputusan tegas. Jadi kesimpulannya adalah penting untuk diingat bahwa hasil uji normalitas adalah alat bantu untuk mengambil keputusan analisis statistik lebih lanjut. Hasilnya harus selalu dipertimbangkan dalam konteks masalah penelitian Anda. Terkadang asumsi normalitas dapat sedikit dilanggar asalkan ukuran sampel cukup besar. Selalu pertimbangkan keragaman data, asumsi yang mendasari analisis Anda, dan kebijakan tingkat signifikansi yang sesuai dengan penelitian Anda saat menafsirkan hasil uji normalitas. Peran penting uji normalitas. Uji normalitas dalam statistika penting karena memainkan peran kunci dalam analisis statistik. Beberapa manfaat dan alasan penting uji normalitas. Validasi asumsi statistik parametrik. Banyak metode statistik parametrik seperti uji T, ANOVA, regresi linear didasarkan pada penentuan asumsi bahwa data terdistribusi normal. Dengan melakukan uji normalitas, Anda dapat memastikan bahwa asumsi ini terpenuhi. Lalu ada penentuan kesesuaian model. Dalam analisis regresi, asumsi normalitas residual, selisih antara data yang diamati dan data yang diprediksi adalah penting. Jika residual tidak terdistribusi normal, ini dapat mengindikasi bahwa model regresi yang digunakan mungkin tidak sesuai dengan untuk ujian data. Lalu ada mengidentifikasi outliers. Dalam beberapa kasus, uji normalitas dapat membantu Anda mengidentifikasi adanya outliers data yang jauh dari sebagian besar data lainnya. Penelitian dan publikasi ilmiah. Di dunia penelitian ilmiah, uji normalitas adalah langkah yang umum dalam analisis data dan seringkali diharapkan oleh jurnal ilmiah. Hasil uji normalitas dapat diperlukan untuk melaporkan temuan yang besar. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam beberapa kasus normalitas mungkin tidak kritis. Beberapa metode statistik non-parametrik tidak bergantung pada asumsi normalitas. Dan jika Anda memiliki sampel yang sangat besar, pelanggaran asumsi normalitas mungkin tidak signifikan. Oleh karena itu uji normalitas harus digunakan dengan bijak, dan interpretasi hasil harus selalu dipertimbangkan dalam konteks data dan tujuan analisis Anda. Transformasi data pada uji normalitas. Transformasi data adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi ketidaknormalan dalam data ketika Anda melakukan uji normalitas. Transformasi data melibatkan mengubah nilai data asli Anda menjadi bentuk lain yang lebih mendekati distribusi normal. Ada beberapa transformasi yang umum digunakan dalam uji normalitas meliputi transformasi logaritma. Transformasi logaritma digunakan ketika data memiliki skews positif atau data cenderung miring ke kanan dan memiliki variabilitas yang meningkat seiring dengan peningkatan nilai. Transformasi logaritma sering digunakan untuk data yang memiliki sifat eksponensial. Lalu ada transformasi akar kuadrat. Transformasi akar kuadrat digunakan ketika data memiliki skews positif dan peningkatan variabilitas seiring dengan peningkatan nilai. Tetapi tidak cukup untuk transformasi logaritma. Lalu ada transformasi kuadrat. Transformasi kuadrat sering digunakan ketika data memiliki skews negatif atau data cenderung miring ke kiri dan variabilitas yang menurun seiring dengan peningkatan nilai. Lalu ada transformasi kebalikan atau inverse. Transformasi kebalikan ini digunakan untuk data yang memiliki skews negatif dan variabilitas meningkat seiring dengan peningkatan nilai. Ini melibatkan pengambilan kebalikan dari setiap pengamatan. Lalu ada transformasi Box-Cox. Transformasi Box-Cox adalah transformasi yang lebih umum digunakan dapat mengakomodasi berbagai situasi. Ini adalah transformasi parameter yang dapat dihitung dari data yang sesuai dengan asumsi normalitas. Lalu ada transformasi Johnson. Transformasi Johnson adalah jenis transformasi yang lebih fleksibel yang mencoba untuk
mengubah data menjadi distribusi normal. Setelah melakukan transformasi data, Anda dapat menjalankan uji normalitas seperti uji Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, atau Anderson-Darling. Pada data yang telah diubah, jika hasil normalitas pada data yang telah diubah menunjukkan bahwa data cenderung lebih mendekati distribusi normal, Anda dapat melanjutkan analisis statistik Anda dengan data yang telah ditransformasi. Namun pastikan untuk menginterpretasi hasil analisis kembali ke skala asli data jika Anda telah melakukan transformasi. Jadi kesimpulannya adalah uji normalitas adalah langkah penting dalam analisis statistik yang bertujuan untuk menilai sejauh mana data Anda mengikuti distribusi normal atau distribusi Gauss. Tujuan utama dari normalitas adalah untuk memutuskan apakah metode statistik parametrik dapat digunakan dengan aman pada data Anda. Dengan pemahaman uji normalitas, peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang asumsi distribusi normal dalam analisis statistik mereka, memastikan hasil penelitian yang andal dan menghindari bias atau penyesatan dalam kesimpulan analisis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.